Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma sholatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. ندعوك اللهم علما نافعا في يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. In alima hadza kulluhu. In alima itu ya, betul ya. Hadza kulluhu in alima ainal matruki. Ini kulluhu semuanya, in alima ainal matruki, jika dia mengetahui ainal matruki, jenis yang dia tinggalkan, jenis rukun yang dia tinggalkan, wa mahallahu, dan juga tempatnya. Fa in jahila ainahu, apabila dia tidak mengetahui ainahu akan bentuknya matruk, bentuk rukun yang ditinggalkan, wa juwiza annahu an-niyatu, dan diperbolehkan, maksudnya boleh jadi, annahu, bahwasannya matruk yang ditinggalkan, an-niyatu adalah niat, atau takbiratul ihram, atau takbiratul ihram. Kalau seperti itu batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya orang tadi. Walam yustarot, dan tidak disyaratkan huna di sini tulu faslin, panjangnya pemisah. Wala mudi yurumin, dan juga tidak berlalunya rukun. Titik. Au annahu, contoh berikutnya, au annahu, atau sesungguhnya yang ditinggalkan, assalamu, itu adalah salam. Yusallimu, maka hendaklah salam orang yang sholat tadi. Wa intola, meskipun panjang, apal faslu pemisah, alal aujahi, menurut kaul yang lebih tepat atau yang lebih sesuai dengan wajah. Au annahu, atau yang ditinggalkan goiruhuma, selain salam dan selain niat, akhoda, maka mengambillah orang yang sholat li aswa'ah, kepada yang lebih hati-hati, wabana ala ma fa'alahu, dan dia berdiri atau dia membangun, maksudnya membangun di sini melanjutkan sholat ala ma fa'alahu, atas sesuatu fa'alahu yang sudah dia kerjakan. Ini melanjutkan pembahasan yang lalu, pembahasan tentang menyusuli atau menambeli, ya, menambal rukun yang tertinggal. Caranya menambal rukun yang tertinggal. Ada seorang, kasusnya kemarin begini, ada orang lupa tidak melakukan rukun sholat. Kalau nggak melakukan sunnah, lewatin aja udah. Pokoknya kalau nggak melakukan sunnah, seperti tasyahud awal misalnya, tahiyat awal, lewatin aja udah. Nanti tinggal ditambal pakai sujud sahwi. Kalau sunnahnya sunnah abad, kalau sunnahnya hayat, ya udah lewatin aja. Nah, ini yang jadi permasalahan kalau yang ditinggalkan. Kalau yang dia tinggalkan itu rukun, gambarannya bisa ditinggalkan atau bisa lupa. Dia lupa. Nah, kemudian baru ingat. Gambaran pertama tadi dia lupa meninggalkannya. Kemudian gambaran yang kedua, dia sebenarnya ragu. Kan beda tuh. Kalau lupa ya lupa, tapi nanti kemudian dia ingat, oh iya belum. Jadi udah mantap, emang belum. Nah, kalau ini ragu, udah Fatihah atau belum ya? Nah, kemarin permasalahannya seperti itu. Ada orang dia lupa, kemudian tiba-tiba dia ingat, oh iya belum Fatihah. Atau orang ragu, dia ragu,
lagi sujud ragu tadi, udah Fatihah atau belum ya? Tadi udah baca Fatihah atau belum ya? Nah, kalau terjadi seperti ini, maka dan seketika dia ingat, untuk buat yang lupa, untuk orang yang lupa tiba-tiba ingat waktu sujud, saya tadi belum Fatihah. Atau orang yang ragu, udah Fatihah atau belum gitu. Kalau yang ragu seperti itu, maka balik ke posisi awal yang dia tinggalkan. Apa itu Fatihah? Fatihah posisinya lagi berdiri apa lagi sujud? Berdiri, balik diri, meskipun dia lagi sujud. Balik diri, kemudian baca Fatihah di situ. Karenanya ruku yang tadi, ruku yang sebelum dia ingat, i'tidal yang tadi, i'tidal yang sebelum dia ingat, itu semuanya tidak dianggap. Jadi rakaat yang barusan tidak dianggap. Ini kalau ingatnya atau ragunya dia ini terjadi sebelum sampai kepada rukun yang sama yang ditinggalkan. Nah, tapi kalau ragunya atau ingatnya ini baru setelah rakaat kedua, iya tadi belum baca Fatihah ya, maka yang rakaat pertama tadi, rakaat sebelumnya tidak dianggap. Mulailah dari rakaat itu, yang sebelumnya itu dianggap. Itu gambaran-gambaran yang kemarin kita bahas kalau orang meninggalkan rukun. Nah, yang terjadi semuanya itu ketahuan, yang ditinggalkan atau yang dia lupa kemudian ingat Fatihah, atau ruku, orang belum ruku tahu-tahu udah sujud, dia jelas-jelas tahu yang dia tinggalkan, oh iya belum Fatihah, oh iya belum ruku tadi, belum ruku tahu-tahu udah sujud aja. Ini sudah jelas dan tahu bahwa dia meninggalkan rukun tertentu, meninggalkan rukun yang memang sudah nyata-nyata dia tahu. Nah, sekarang kalau dia nggak tahu, gimana? Bagaimana ya kalau dia tidak tahu? Kalau dia lupa, kayaknya ada yang belum saya kerjain dah rukunnya. Tapi apa ya? Nggak tahu. Tapi apa ya? Kayaknya nggak tahu saya rukun yang belum saya kerjakan itu apa. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini. Kalau dia tidak tahu. Nah, kemungkinan ya, yang ditinggalkan yaitu tadi, kemungkinan yang ditinggalkan contoh-contohnya tadi, rukun-rukun yang tadi yang sebagai contoh awal, bisa jadi yang ditinggalkan atau yang dia lupa nggak dikerjain, ruku atau Fatihah misalnya, atau i'tidal belum i'tidal, bisa jadi itu. Nah, kalau yang seperti itu, maka balik ke posisi ya yang tadi, balik kepada posisi yang dia tinggalkan itu lupa. Yang harus diperhatikan dan ini berbahaya, kalau yang ditinggalkan kemungkinan adalah niat. Nah, kalau niat nih atau takbiratul ihram, kalau lupa Fatihah atau meninggalkan Fatihah, ini masih gampang ditambelnya. Balik ke rakaat, balik ke posisi berdiri, tinggal Fatihah aja. Atau kalau udah sampai posisi berdiri lagi, udah baca Fatihah aja. Udah sampai kepada posisi yang sama, maka itu dianggap sebagai yang ditinggalkan tadi. Tapi permasalahannya kalau kita nggak tahu sholat, kita nggak tahu perasaan tadi ada yang ditinggalin ya, cuma kita lupa apa ya. Nah, boleh jadi yang ditinggalin itu niat atau takbiratul ihram. Kalau yang ditinggalkan niat atau takbiratul ihram, batal ketika itu juga. Batal karena niat dan takbiratul ihram itu awal sekali dan nggak bisa nggak bisa ditambal. Jadi cara solusinya bagaimana ya? Solusinya mulai dari awal sholat lagi, karena dia lupanya itu lupa sesuatu yang sifatnya itu sangat awal dan dasar, yaitu niat dan takbiratul ihram. Nah, kemudian di sini tidak disyaratkan untuk menyempurnakan rukun yang ditinggalkan. Ini tidak disyaratkan apakah boleh jaraknya cuma sebentar antara ingatnya dia dengan nambel rukun yang ketinggalan, atau jaraknya boleh lama. Nah, itu nggak ada syarat itu, meskipun lama boleh. Nah, contohnya kaitannya dengan ini, contohnya ada orang lupa salam. Itu kan kita tahu salam itu salam pertama rukun. Ada orang lupa kayaknya belum salam dah ya, orang sholatnya bengong, dia bilang alamina innaka hamidum majid, kayaknya belum salam dan lupa, bengong aja dia. Kalau dia memang
eh, dalam posisi ini, dalam posisi tasyahud misalnya, meskipun dalam posisi tasyahud ini sudah jaraknya lama sekali antara lupanya dia dengan ingatnya, maka segera aja assalamualaikum warahmatullah. Jadi sholatnya selesai, artinya sholatnya tetap sah. Ini kalau yang ditinggalkan atau yang lupa tidak dia kerjakan, itu ketika salam cukup langsung salam aja. Orang lupa, dia sholat sendiri, bilang alamina innaka hamidun majid, baca doa banyak, tahu-tahu dia ngantuk, sholat subuh, doa banyak, diam aja dia. Astagfirullahaladzim. Ingatnya itu aja tuh, ingatnya mah udah selesai, udah subhanallah subhanallah subhanallah. Dalam hati kayaknya belum salam dah tadi, langsung salam. Langsung salam. Ya Rip, pernah begitu Rip? Bila alamin annaka hamidun majid, diam aja. Tahu pulas. Subhanallah subhanallah subhanallah. Dikiranya udah wirid. Subhanallah subhanallah subhanallah. Kayaknya belum salam dah. Nah, kalau seperti itu, kayaknya belum salam dah. Ragu nih, kayaknya belum salam. Langsung salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai sholatnya. Sholatnya sempurna dengan cara langsung menambal atau langsung menyusul dengan rukun yang tadi dia lupa atau dia ragu, kayaknya belum salam dah. Yang bahaya itu kalau ragu udah niat belum, atau ragu udah takbiratul ihram atau belum. Kalau itu bisa membatalkan. Tadi udah takbiratul ihram atau belum ya? Kalau ada keraguan seperti itu, maka batal otomatis. Karena kalau udah atau belum. Karena al aslu al adamu, asal segala sesuatu itu ketiadaan, nggak ada asalnya. Asalnya nggak ada, baru ada. Sama kayak kita misalnya punya pakaian, kemudian ragu bersihnya, ini najis apa enggak ya? Enggak. Najis apa enggak ya? Enggak. Karena asalnya adalah enggak ada najis, asalnya bersih. Al-aslu al-adamu. Begitu juga ini. Begitu juga lupa takbiratul ihram atau lupa niat. Udah niat belum ya? Udah takbiratul ihram apa belum ya? Belum, berarti ulang dari awal, batal. Ini yang bahaya kalau yang ditinggalkan atau yang lupa tidak dia lakukan itu niat atau takbiratul ihram. Kalau yang lain gampang, sampai tadi salam, lupa salam, maka segera langsung assalamualaikum warahmatullah, selesai sholatnya, ya sempurna sudah sholatnya. Gak apa-apa, udah lewat masanya, luput. Jadi luput itu lewat. Udah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh iya tadi lupa ya, kagak sujud sawi, udah lewat udah. Sujud sawi kan sunnah. Jadi udah selesai. Gak perlu ditambal juga. Gak usah sujud lagi, gak apa-apa. Kalau pernah di sini bakal tempat jadi salawatnya nggak yang itu dulu, tapi boleh sah, cuma tetap harus ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, harus ada itu. Selawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud terakhir hukumnya rukun atau fardu. Jadi kalau assalamualaikum kalau mulai dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak sah sholatnya karena belum sholawat. Biasa. Nah, wa tadaraka al-baqiyah, dan dia harus menyusul al-baqiyah min sholatihi, akan yang tersisa dari sholatnya. Naam, iya. Illam yakun al-mathalu minas sholati ka sujudi tilawatin, apabila tidak ada al-mathalu, gambarannya atau bentuknya minas sholati dari sholat, kasujudi tilawatin, seperti sujud tilawah. Kalau seperti itu lam yujzihu, maka tidaklah mencukupi, ya tidaklah mencukupi apa matal akan orang tersebut. Amma makmumun, dari titik sini, fatadarakal baqiyah min sholatihi, hendalah dia menggantikan, hendalah dia menyusul
yang tersisa dari sholatnya. Kalau itu illam yakun, ya, kalau itu bukan sesuatu yang seperti sujud tilawah, seperti sujud tilawah, lam tujzihu, maka tidak mencukupinya. Jadi gini, kalau yang tadi lupa misalnya, yang lupa tidak dia lakukan adalah ruku. Lakum dinukum waliyadin, atau Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Apa itu? Sujud atau belum ruku atau udah sujud? Allahu Akbar rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, di situ ingat tuh. Tadi perasaan belum ruku dah. Nah, langsung balik kemudian menyempurnakan yang tadi belum dia lakukan. Ruku dulu, tidak lagi Rabbana lakal hamd, sujud lagi. Jadi sujud yang tadi dan duduk di antara dua sujud yang tadi itu tidak dianggap. Demikian juga yang bukan merupakan bagian dari sholat. Contohnya begini, bukan dari bagian sholat tuh. Di sini ada sujud tilawah. Di yang bukan bagian dari sholat. Illam yakun al-mathalu minas sholati ka sujudi tilawatin. Kalau yang terlewat itu mengandung sesuatu yang ada sujud tilawahnya, tidak boleh. Kan kita disunahkan di sujud di sholat subuh hari Jumat disunahkan pakai surat-surat yang ada ayat sajidahnya, untuk disunahkan sujud tilawah di dalamnya. Kalau baca ayat sajidah kemudian dia lupa pada rakaat yang ada ayat sajidahnya, itu dia lupa ada rukun yang belum dia lakukan. Lana sebab binna siyana siyadika dibakal yadu nadiyah salat izabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib itu kan ayat sajidah tuh. Langsung Allahu Akbar sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu. Itu bacaan sujud sahwi, bacaan sujud tilawah. Diri lagi, diri untuk posisi yang tadi, karena sujud ini bukan sujud sholat, bukan sujud rukun, ini adalah sujud sunnah karena mendengar ayat saja. Diri lagi, baru ruku. Allahu Akbar, ruku. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kemudian i'tidal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, sujud berikutnya. Ya. Sujud yang rukun nih. Ternyata dia lupa. Kayaknya tadi langsung baca surat ya, belum baca Fatihah. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka dia diri lagi, baca Fatihah lagi, dan dia kalau tidak, kan yang rukun Fatihah, dia tidak usah sujud ayat sajidah lagi atau sujud tilawah lagi, karena sujud tilawahnya sudah lewat tadi. Jadi langsung Fatihah, langsung sempurnakan ruku, i'tidal dan seterusnya. Tidak sujud tilawah tidak merupakan bagian dari sholat, maka tidak usah dilakukan lagi karena hukumnya sunnah. Ini untuk orang yang jadi imam atau orang yang sholat sendirian. Pokoknya orang yang jadi imam sama orang yang sholat sendirian harus tahu ilmunya ini, dan makmum kalau dia jadi imam, makmum harus ikut dia. Nah, kalau sholat sendirian ya udah nggak punya tanggungan apa-apa karena dia sendirian, dia harus tahu. Nah, bagaimana kalau makmum ragu, perasaan tadi belum baca Fatihah dan saya, atau makmum emang yakin dia tadi bengong. Kalau tadi kan ragu, nih kalau ini yakin emang dia tadi bengong belum baca Fatihah. Bagaimana kalau makmum? Nah, ini kalau makmum di sini nih, ya pembahasannya. Wah, mana tadi? Amma makmumun, adapun makmum alima au syakka, yang yakin atau ragu qabla ruku ini, sebelum rukunya si makmum, au ruku imamihi, atau rukunya imam, dia yakin annahu tarakal fatihata, bahwasannya dia meninggalkan Fatihah, fayaqra'uha, maka hendaklah dia membaca, lalu dia membaca Fatihahnya, wa yas'a, dan dia berusaha khalfahu, di belakang imam.
Wa ba'da ruku'ihima, dan setelah rukuknya makmum dan imam, lam ya'ud, maka tidak boleh dia kembali ilal qiyami, setelah ilal qiyami kepada berdiri di qiraatihi untuk membacanya si makmum al-Fatihah akan Fatihah. Bal yattabi'u imamahu, tetapi hendaklah dia mengikuti imamnya. Wa yusolli rakaatan ba'da salamihi, dan dia sholat 1 rakaat ba'da salamil imami, setelah salami imam. Adapun makmum tidak seperti orang yang sholat sendirian atau tidak seperti imam. Saya ulang lagi, kalau imam lupa baca Fatihah lagi sujud, Allah subhanahu wa ta'ala bihamdi, tadi belum Fatihah ya, langsung diri imam, diri, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya bingung dah kalau nggak ngaji. Kalau makmumnya ngaji pasti dia paham. Allahu Akbar. Ini yang repot, yang apa? Nggak dihitung rakaat, balik lagi. Nah, yang repot, kalau yang bukan repot sih ya. Iya, repotnya itu kalau rakaatnya rakaat 3-4 Isya misalnya 3-4. Kalau rakaat 1-2 kan ketahuan kalau imam nggak Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walalah. Subhanallah kan pasti mau gitu kan ya. Nah, ini rakaat ketiga. Rakaat ketiga habis syahadat awal, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam tahu Allahu Akbar, betul dah Allahu Akbar. Nah, rakaat ketiga ini kan sir, nggak baca imam, bengong dia. Tahu mikirin apa? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Waktu sujud ingat tadi belum baca Fatihah, bangun langsung Allahu Akbar, buat ngasih tahu makmum, bangun, udah sir baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau makmum yang tahu itu ngikut aja pokoknya makmum ikut apapun imam kelihatan nyeleneh tetap ikut. Imam meskipun kelihatan janggal, makmum harus ikut, kecuali kalau imam melakukan sesuatu yang jelas membatalkan sholat, seperti tersingkap auratnya. Ya, imam sarungnya diangkat sampai kelihatan dengkulnya, wajib mufaroqah, wajib berpisah dari imamnya. Tapi kalau bukan hal yang membatalkan sholat seperti contoh lupa ini, ikutin aja makmum. Ini buat imam, buat orang sholat sendirian juga begitu. Lupa Fatihah, bangun, langsung baca Fatihah. Nah, rakaat sebelumnya nggak dianggap. Nah, bagaimana kalau makmum? Kalau makmum dia lupa membaca Fatihah, maka dia tetap ngikutin imam. Imam ruku, Allahu Akbar, maka dia harus ikut ruku. Allahu Akbar. Orang imam udah selesai, udah mau, ya udah memang udah lebih dari, taruhlah Fatihah itu misalnya 1 menit gitu ya, atau 2 menit, udah lebih dari 2 menit dia masih belum baca juga, makmum lupa, imam Allahu Akbar, maka makmum Allahu Akbar, ngikutin aja. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Nah, berarti ini rakaat ini dia nggak baca Fatihah si makmum. Terus gimana nambelnya? Nambelnya nanti ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun lagi, ganti dengan Fatihah atau ganti di 1 rakaat yang ada Fatihahnya. Karena rakaat yang tadi dia bengong, nggak baca Fatihah. Nah, kata imamnya, lah mas, perasaan tadi dari awal ngikut, saya kagak baca Fatihah mam, gitu dibilang aja sama imam jujur, saya nggak baca Fatihah, bengong. Ya saking ngeliatin sarung imam, sarungnya cakep, dia lupa nggak baca Fatihah. Coba yang tadi lupa Fatihah udah. Itu di sujud pertama. Iya. Itu langsung bangun apa? Sujud lagi maksudnya? Enggak, langsung bangun. Oh, Nggak usah. Sujud lagi langsung bangun aja gitu. Langsung bangun. Di mana posisi dia ingat, maka langsung bangun dan langsung kembali ke posisi yang dia lupa. Nggak harus bangun dulu, sujud lagi bangun enggak? Iya. Langsung bangun aja. Langsung bangun aja. Kalau sholat sendiri itu sering nggak lupa kayak 4 kali, sujudnya 2 kali itu gimana? Gitu ya. 4 rakaat, sujudnya 2 kali. Maksudnya pas lagi sujud tuh sering banget kayak nanti sudah 2 kali sujud kayak gini. Tapi saya kalau sujud di tidak ya. Ah. Nah, jadi tidak 2 kali. Habis ruku. Ya, bukan ruku.
Duduk di antara dua sujud. Iya gitu. Itu 2 kali tuh ya, kadang lupa gitu kok jadi 2 kali gitu. Oh, Nah, itu gimana Mas? duduk di antara dua sujudnya. Jadi 2 kali sujud. Ah, Ini sujud lagi. Kadang lupa, kan bangun saya udah gini baca lagi gitu. Jadi baca Robbi Firli lagi. nah, begini lagi. Habis Robbi Firli biasanya sujud lagi dong. Sujud lagi. Nanti pusing. Ngantuk. Iya, Kalau dilakukan dengan sengaja batal. Jajal 1 rakaat 3 kali sujud. Enggak dong. Batal. Nah kalau lupa ya nggak apa-apa. Tapi nanti ini disunahkan sujud sawi. Sujud sawi itu untuk menggantikan sunnah abad seperti tahiyat awal lupa diganti, lewatin aja tapi digantikan sujud sawi. Atau sujud sawi itu bisa juga untuk menambal perbuatan yang kalau dilakukan sengaja membatalkan. Perbuatan yang sengaja dilakukan membatalkan, tapi karena ini tidak sengaja maka tidak batal. Nah itu disunahkan ditambal dengan sujud sawi. Misalnya Panji rokaat ke ini ya, rokaat ketiga misalnya gitu ya, atau rokaat keempat terakhir gitu, sujudnya sampai 3 kali. Nah begitu selesai sujud yang ketiga itu duduk aja lagi. Duduk lagi, tapi langsung jangan Robbi Firli lagi jadi sujud 4 dong. Robbi Firli warhamni juburni. Duduk lagi, duduk kayak duduk tasyahud pertama. Jadi habis sujud ketiga duduknya duduk gini lagi, duduk iftiras namanya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Ini duduk iftiras ini untuk nandain bahwa kita nanti akan sujud sahwi. Supaya kita ingat fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasu. Itu duduk di antara 2 sujud sahwi, enggak usah baca apa-apa. Itu cuma buat misah doang, buat misah antara 2 sujud. Nah selesai sujud yang kedua sujud sahwi, baru subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar, baru duduk begini, baru assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sering lupa Pak, kalau 4 ada 4 udah 4 atau 3 nih, jadi kadang Iya. gitu, itu gimana Pak? 3 atau 4 Iya, jadi kayak misalkan Dia- 4, tiba-tiba apa ini 3 atau 4 gitu. diambil yang 3. Iya, malah Kalau kita lupa 3 atau 4 maka dibuat atau dimulai dari 3. 3 apa 4 ya 3. Kita lupa ini 2 apa 3 ya 2. Ambil yang kecil, ambil yang sedikit. Kalaupun itu ternyata 2 apa 3 ya, ambil yang 2. Kalaupun ternyata itu udah 3, berarti kan kita kelebihan 1. Maka 1 itu insya Allah jadi sunnah. Repotnya sering dulu kalau ngasal tuh gitu. iya, diambil yang paling kecil. Kalau diambil yang besar, khawatirnya kalau diambil besar 3 apa 4 ya, ambil yang 4. Tahu-tahu udah salam aja, padahal masih 3. Berarti kurang 1. Nah lebih baik lebih. Tapi ya itu tadi, kalau kita lupa begitu kan, itu kan kalau sengaja kan batal itu. Kalau sengaja kita tahu udah 4 tapi A3 karena kata Ustadz 3 apa 4 yang katanya yang 3 ya. Kalau kita lakukan dengan sengaja padahal itu udah Jadi ulang kalau 4. Ini kalau apa ini kalau baju kan kayaknya ini kayak 3 ya, jadi kok tiba-tiba ada ya tuh gitu kan. Udah orang lagi dah, ayo lah. Oh jangan, nggak usah diulang lagi. 3 apa 4 ya, ambil 3. Ambil 3. 2 apa 3, ambil 2. Nah nanti untuk menyempurnakannya sujud sawi tadi. Sujud sawi bisa juga buat menambal sesuatu yang kalau kita lakukan dengan sengaja itu bisa membatalkan. Itu kan keraguan itu yang harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat itu kalau sengaja kan batal. Tapi kalau ini enggak, maka disunahkan sujud sawi. Nambah rakaat itu batal 6 rakaat. Kalau kita udah posisi duduk Bangun aja. Bangun aja. Saya pernah ngantuk Bapak, jadi posisi udah di tahiyat akhir gitu ya. Cuman mulut baca ini kan bacaan itu bacaan duduk dan Duduk dan bersujud, iya. Nah itu saya terusin baru tahiyat berapa langsung tahiyatul aja. Langsung tahiyatul aja. Oh, berarti itu Tapi kan itu udah posisi itu kan, udah tahiyatul akhir memang langsung, nggak usah diri lagi kalau itu. Kalau itu nggak usah diri lagi.
maksudnya doanya itu saya tulisin sampai habis atau saya langsung potong atahiyat? Langsung potong aja, langsung potong atahiyat. Robbi firli warhamni wajburni, kan belum selesai itu. Langsung at-tahiyat, langsung gitu aja. Tidak perlu dari ini, ya, tidak perlu sampai selesai doanya, langsung dipotong. Nah kalau makmum, nah kita harus tahu sebagai makmum, maka saat kita lupa tidak melakukan rukun, udah ikut imam aja, ini bukan berarti rukun kita ditanggung sama imam, bukan. Kita belum baca Fatihah gara-gara bengong, imam gak nanggung tuh. Jadi nanti imam salam, kita diri lagi, nambahin rakaat yang tadi kita bengong karena belum baca Fatihah. Yang ditanggung Fatihahnya oleh imam cuma makmum masbuk, sedangkan kita bukan makmum masbuk, makmum bengong gara-gara bengong. Makmum masbuk itu makmum yang dia diri bersama imam, atau dia mendapati dia ngalamin menangi diri bersama imam. Menangi itu bahasa Jawa, menangi ngadeg karo imam. Dia ngalamin berdiri bersama imam namun tidak cukup untuk baca Fatihah, itu namanya imam masbuk. Allahu Akbar, mau dia imamnya mau rakaat pertama mau rakaat kedua, mau rakaat keempat, begitu dia sampai dia sempat berdiri sama imam, Allahu Akbar, tapi ini masanya nggak lama, kira-kira baca Fatihah 7 ayat nggak cukup, dia baru sampai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, tahu imam udah Allahu Akbar, masbuk namanya. Tapi kalau dia berdiri bareng sama imam dan itu ada masa waktu yang cukup untuk baca Fatihah, bukan masbuk. Ada imam sudah mulai walaupun dia sudah sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia udah ikut dari siratal ladzi. Makmum udah ikut dari siratal ladzina an'amta. Antara siratal ladzina an'amta sama kuliah, kira-kira cukup nggak baca Fatihah? Siratal ladzina an'amta terus sampai kuliah ayyuhal kafirun selesai, sampai lakum dinukum waliyadin, kira-kira cukup nggak baca Fatihah? Cukup. Kalau cukup berarti dia bukan masbuk, maka di situ dia harus buru-buru artinya buru-buru di sini harus sebisa mungkin sempurnakan Fatihah. Makmum masbuk itu dia berdiri bareng sama imam, cuma waktunya nggak cukup untuk baca Fatihah, baru ikut imam Allahu Akbar, imam udah wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin, namanya masbuk tuh. Ini makmum yang seperti ini, kalau kita jadi makmum Allahu Akbar wala antum abiduna ma'abud, imam udah sampai situ, langsung aja kita Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Jangan nyempurnain Fatihah kita. Karena makmum masbuk kalau menyempurnakan Fatihah lalu dia tidak ruku bareng imam, maka dia nggak dapat rakaat itu. Dianggap dapat rakaat itu kalau dia ruku bareng sama imam. Itu soal kelas ya? Apa ya? Iya. Iya, nggak boleh ketinggalan ruku. Ini buat masbuk. Ini bisa terjadi kalau kita dengar imam baca surat, ya itu bisa dikira-kira. Nah kalau enggak, misalnya salat zuhur, untuk makmum kita jadi makmum, namanya salat zuhur nggak tahu bacanya apa, dia udah gitu kan, kita datang juga nggak tahu rakaat berapa, maka begitu kita sampai langsung makanya Allahu Akbar, nggak usah baca iftitah, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kita nggak tahu apakah kita akan dapat ngalamin berdiri bersama imam dengan waktu yang cukup. Udah langsung Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah sampai siratal ladzina an'amta alaihim, Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar dah. Nah ini yang Fatihah yang ditanggung nih. Fatihahnya makmum masbuk ditanggung oleh imam. Siapa itu makmum masbuk? Makmum yang berdiri bersama imam namun tidak mendapati atau namun tidak panjang masanya atau tidak sempat masanya untuk baca Fatihah. Cuma masbuk ditanggung Fatihahnya oleh imam. Kalau itu Pak, itu Allahu Akbar, imam juga Allahu Akbar mau ruku. Kita lagi takbir, imam juga ruku. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kita masih sempat baca Bismillahirrahmanirrahim, baca. Kalau nggak usah,
Kalau misalnya nggak sempat langsung aja ruku. Allahu Akbar, imam turun gitu. Allahu Akbar. Tapi kita harus tetap takbir dulu. Nggak boleh kita langsung Allahu Akbar ikut ruku. Tetap kita Allahu Akbar. Ayo, Mas satu imam dah. Misalnya imam, ya. Mas satu imam dah. Iya. Iya gitu. Ayo ulang, ayo. Allahu Akbar. Saya langsung Allahu Akbar. Nggak baca apa-apa. Tapi jangan lupa waktu Allahu Akbarnya saya nih jadi makmum tetap usolli fardul isya makmuman harus tuh. Allahu Akbar. Nah, setelah itu nggak usah baca apa-apa, langsung turun ruku. Langsung turun ngikut imam ruku. Karena kalau kita nggak ikut ruku, maka rokaat itu nggak dianggap. Kalau seandainya itu bangun lagi aja gimana? Ruku bangun lagi aja maksudnya? Maksudnya kita nggak usah sholat dulu, nunggu dia, nunggu imamnya bangun lagi aja gitu. Iya boleh sih, nggak apa-apa boleh. Cuma kan nggak tahu, nggak berani, jadi nunggu bangun dulu aja. nah makanya biar berani nih saya tahu. Jadi kadang kan di situ langsung gitu, nggak berani deh. Iya. Tapi di situ buru-buru gak apa-apa ya? Maksudnya kan baru masuk mau sholat ya? Maksudnya kalau udah sholat mah harus tumaninah ya? Iya, memang itu tumaninahnya. Tumaninahnya yang wajib tumaninah itu ruku bareng sama imam itu wajib tumaninah. Rukunya si imam masbuk ini harus benar-benar dia dapat bareng sama imam nih. Ini harus. Nah, sedangkan dirinya tadi enggak wajib karena dia imam masbuk, Fatihahnya ditanggung. Allahu Akbar turun, nggak baca apa-apa juga apa-apa. Jangan sekali-kali baca sunnah. Jangan sekali-kali baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau baca wajjahtu wajhiya. Kalau baca wajjahtu wajhiya itu harus dilanjutin sampai selesai. Selesai itu baru turun ruku dan nggak bakal keuber. Akhirnya rokaat itu kita tidak dianggap sebagai rokaat yang bersama imam. Kalau begitu, kalau nggak dianggap rokaat bersama imam, maka rokaat itu dianggap sia-sia. Misalnya itu ikut ya itu rokaat pertamanya imam, harusnya itu bisa jadi rokaat kita juga yang pertama. Kalau kita dapat ruku, jadi kita sama selesainya, imam salam kita salam. Tapi karena kita nggak dapat ruku, maka itu nggak dianggap, kita nanti bangun lagi. Kalau misalnya rakaat 3-4 kita belum sempurna Fatihah, misalnya baru 4 ayat 3 ayat memang turun kitanya misalnya kelamaan gitu. Ketiga keempat ya, bukan masbuk berarti. Rakaat yang dimaksud dengan rakaat masbuk itu adalah orang yang berdiri bersama imam tapi tidak memiliki masa yang cukup untuk baca Fatihah. Nah, sedangkan rakaat ketiga kita atau rakaat keempat kita yang sebelumnya kita udah bareng imam. Bareng imam dari awal. Iya, dari awal. Tapi nggak bisa ngikutin imam karena imamnya cepat gitu ya. Atau kita terlalu lambat Fatihahnya. Nah, yang seperti itu harus hati-hati. Boleh seolah ngikutin imam atau ngikutin tapi agak tertinggal. Cuma jangan sampai tertinggal 2 rukun. Kalau tertinggal 2 rukun panjang, tertinggal 2 rukun panjang, hukumnya batal sholat kita. Bukan cuma batal jamaah, batal sholat kita. Rukun panjang itu apa? Rukun panjang itu selain iktidal dan duduk di antara 2 sujud. Ada orang dia Fatihahnya khusyuk banget kayak Bang Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Imamnya ekspres. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Udah sujud tuh. Itu udah 2 rukun panjang. Imam udah ruku, imam udah sujud. Nah, waktu imam udah sujud supaya jangan ketinggalan, maka Bang Doni harus selesai Fatihah ruku. Kalau Bang Doni ruku, berarti di situ cuma ketinggalan sujud doang. Cuma ketinggalan satu rukun panjang. Itidal nggak dihitung, itidal rukun pendek. Yang bisa membatalkan itu kalau imam sudah dari sujud udah mulai Rabbighfirli warhamni, Bang Doni masih baca Siratal ladzina an'amta. Nah, itu udah tertinggal 2 rukun, batal salatnya. Kalau nggak mufarokoh batal. Supaya nggak batal gimana? Mufarokoh. Mufarokoh tuh udah saya salat sendirian aja kapok imamnya ekspres misalnya. Saya nggak lagi-lagi dah apa imam ini salat sendiri jadinya. Berarti Fatihah yang kita sebagai makmum tadi tetap harus diselesaikan 1
selesain. Kalau kita mufarokoh, selesain. Kalau misalnya kita mau tetap bermakmum gitu. Oh iya, kalau kita mau tetap bermakmum Fatihah kita, maka harus agak dicepetin. Fatihah kita agak dicepetin agar sempurna sebelum imam selesai dari 2 rukun tadi. Karena kalau kita tertinggal dari 2 rukun panjang, itu kan udah tertinggal rukuknya, tertinggal sujudnya imam, itu batal. Makmum nggak boleh tertinggal dari imam 2 rukun panjang, nggak boleh. Oh, berarti saya selama ini kan nggak tahu ya, gitu. Mungkin udah ditanggung imam gitu, saya masih 5 ayat itu 26 ruku, saya ruku juga. Oh enggak, harus nyempurnain. Kecuali masbuk, kalau masbuk ditanggung imam. Iya, ini buat makmum harus mengikuti imam tadi, tetap mengikuti gerakan imam. Dan kalau ada yang rukun yang dia lupa, nanti dia menyempurnakan dengan rakaat tambahan setelah salami imam. Far'un sunnah dukhul di sholati binasyatin wallahu a'lam.